Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Dewan juri yang saya hormati serta sahabat sekalian yang berbahagia. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankan saya Dwi Aris Setiawan, perwakilan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Batur, menyampaikan materi tentang mengapa kita harus berdakwah. Indonesia, negara yang kita cintai, merupakan salah satu negara dengan mayoritas populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Kurang lebih 250 juta jiwa penduduk Indonesia yang beragama Islam. Namun, saudara sekalian, tingginya angka jumlah penduduk muslim di Indonesia berbanding terbalik dengan apa yang kita hadapi saat ini. Bagaimana korupsi yang merajalela, kenakalan remaja dengan begitu banyak bentuknya, free sex, pornografi, judi online, dan lain sebagainya. Maka, saudara sekalian, kasus-kasus seperti ini sejatinya adalah bertentangan dengan ajaran kita, ajaran Islam. Bukankah agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran, menekankan kebaikan, dan mewajibkan kita untuk senantiasa memperbaiki akhlak kita. Maka, penting untuk bersama-sama kita ketahui, sesungguhnya apa yang perlu kita lakukan untuk menekan, untuk melawan berbagai fenomena tersebut. Maka, hadirin sekalian yang berbahagia, ada satu hal yang perlu kita pahami bersama, perlu kita ketahui bersama, bahwa semua fenomena tersebut, apalagi di negara kita yang mayoritas muslim, adalah juga menjadi tugas kita bersama, yakni mendakwahkan nilai-nilai Islam. Bagaimana dakwah yang sejatinya merupakan tugas setiap muslim yang balik, yang berakal. Bagaimana dakwah yang seharusnya menjadi tugas setiap muslim untuk bisa melaksanakannya, bisa benar-benar kita laksanakan di dalam segala lini aspek kehidupan kita. Berdakwah adalah tugas mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyematkan kata khairu ummah, sebaik-baik umat bagi umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan dakwah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Qur'annya yang mulia, Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, dari kandungan ayat ini ada dua hal yang bersama-sama harus menjadi renungan untuk kita bersama. Yang pertama, bahwa mulianya umat Islam adalah dengan dakwah yang dilakukan oleh pemeluknya. Yang kedua, bahwa eksis tegaknya umat Islam adalah dengan menerapkan program amar ma'ruf nahi mungkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Untuk itulah, maka menjadi kewajiban setiap kita yang merasa cinta kepada negerinya, yang merasa cinta kepada agamanya, agama Islam, bahwa beban dakwah ini adalah suatu beban yang harus kita pikul bersama. Bukan tugas satu atau dua orang saja. Bukan peran satu atau dua orang saja. Hadirin sekalian yang berbahagia, sukses atau tidaknya dakwah yang dilakukan oleh seseorang juga dipengaruhi oleh beberapa hal yang harus sama-sama kita perhatikan ketika melakukan dakwah. Yang pertama adalah dengan hikmah atau bil hikmah. Adalah bagaimana dakwah yang kita lakukan, dilakukan dengan kebijaksanaan, memperhatikan kondisi sasaran dakwah kita, sehingga sasaran dakwah kita bisa menerima dengan senang hati. Kemudian yang kedua, langkah yang harus kita lakukan ketika berdakwah adalah dengan mau'idhah hasanah, yakni dengan pesan-pesan, dengan nasihat-nasihat yang menyentuh hati, dengan kasih sayang yang membuat luluh hati sasaran dakwah kita. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah mujadalah billati hiya ahsan, yakni apabila terjadi perbedaan pendapat, apabila terjadi silang pendapat, kita harus bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik,
kita harus bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang tidak menyinggung. Sahabat sekalian yang berbahagia, apabila kita bisa memerankan peran dakwah kita dengan baik, apabila kita bisa memaksimalkan peran dakwah kita yang bisa kita lakukan dengan maksimal, apa yang akan terjadi? Manfaat untuk kita semua adalah insya Allah umat Islam ini akan menemui kejayaan dan umat Islam ini akan menemui kemakmuran. Izzul Islam wal Muslimin, kemuliaan dan kejayaan Islam dan juga umat Islam. Sebaliknya, ketika kita enggan untuk berdakwah, menganggap dakwah hanya tugas para khotib, para mubalik di mimbar-mimbar saja, apa yang terjadi? Barangkali berbagai kasus, berbagai fenomena kenakalan yang hari ini kita dapati akan semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang yang cinta kepada negeri ini, sebagai orang yang beragama, maksimalkan potensi kita. Sebagai seorang guru, jadilah kita guru yang teladan, disiplin, yang mendidik murid dengan maksimal. Sebagai seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur, yang tidak mencurangi konsumennya. Sebagai seorang pejabat, jadilah pejabat yang mau mendengarkan rakyat, yang jujur dan tidak korupsi. Dan banyak lagi hal lain yang kita bisa lakukan sesuai dengan posisi dan jabatan kita masing-masing. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagai kesimpulan, ada satu ungkapan mengatakan, nahnu du'a qabla kulli syai'in, bahwa kita semua adalah da'i sebelum menjadi apapun. Kita adalah da'i sebelum menjadi dokter. Kita adalah da'i sebelum menjadi guru. Kita adalah da'i sebelum menjadi petani. Kita adalah da'i sebelum menjadi profesor dan lain sebagainya. Sehingga peran da'i inilah yang sama-sama harus kita tingkatkan. Dimanapun posisi kita, dimanapun potensi kita, mari kita maksimalkan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Akhirnya, mari kita jayakan negeri ini dengan peran dakwah yang kita miliki. Semoga ke depan umat Islam akan menemukan kejayaannya. Izzul Islam wal Muslimin. Dan negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Jalan-jalan ke sawah, di sawah bertemu Pak Budi. Mari giatkan dakwah untuk jayakan negeri ini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.